Oke, untuk video kali ini mengenai pembahasan soal ujian akhir semester mata kuliah teori bilangan dengan dosen pengampu Bapak Dede Nurjamil, Doktorandes Magister Pendidikan. Langsung saja. Pada soal pertama. Tuliskan bilangan kompleks Z sama dengan 3 ditambah 3 akar 3i dalam bentuk polar. Nah, bilangan kompleks sendiri yaitu bilangan yang terdiri dari bilangan real dan bilangan imajiner. Nah, pada persamaan Z sama dengan 3 ditambah 3 akar 3i, 3 merupakan bilangan real dan 3 akar 3i merupakan bilangan imajiner. Maka di sini bisa kita gambarkan pada sebuah diagram kartesius, di mana 3 yaitu berada di sumbu X sendiri berarti untuk bilangan real, dan sumbu Y untuk bilangan imajiner. Maka kita akan menemukan sebuah vektor di mana vektor tersebut kita lambangkan sebagai R. Nah, untuk mencari nilai R, karena di sini terdapat sebuah sudut yang membentuk sudut siku-siku, maka kita bisa menggunakan rumus teorema Pythagoras, yaitu di mana R sama dengan akar 3 kuadrat ditambah 3 akar 3 kuadrat. Maka R sama dengan akar 9 ditambah 27, R sama dengan akar 36, maka R sama dengan 6. Nah, kita sudah mendapatkan nilai R, maka karena persamaan dalam bilangan kompleks itu diibaratkan dengan Z, A tambah BI, maka kita harus mencari dulu nilai A. Cara mencari nilai A ini berarti untuk yang berada di sumbu X. Maka untuk mencari nilai A kita menggunakan cos theta, di mana diibaratkan di sini theta, ini theta. Maka cos theta sendiri yaitu A per R. Berarti untuk nilai A yaitu A sama dengan R cos theta, dipindah ruaskan. Maka untuk B sama seperti A, namun untuk B itu berarti yang ada di sumbu Y. Nah, untuk B sendiri berarti akar 3. Untuk sumbu Y karena berada di untuk nilai B karena berada di sumbu Y, maka kita menggunakan sin. Dengan sin theta sama dengan B per R, maka B sama dengan R sin theta. Nah, kita masukkan ke dalam persamaan Z sama dengan A ditambah BI, yang berarti A tadi kita masukkan R cos theta, dan BI yaitu R sin theta I. Y di sini menunjukkan bahwa bilangan tersebut merupakan bilangan imajiner. Maka difaktorkan Z sama dengan R cos 60 derajat. Nah, untuk mencari tetanya sendiri, kita bisa menggunakan cos atau bisa menggunakan sin. Dan kalau menggunakan cos berarti cos 60 derajat itu sama dengan A per R, di mana nilai A-nya itu 3 dan nilai R-nya tadi 6. Nilai R-nya 6, maka 3 per 6. Nah, 3 per 6 itu sama dengan 1 per 2. Maka nilai theta yaitu 60 derajat. Bisa juga menggunakan dengan sin theta, yaitu berarti 3 akar 3 per 6 sama dengan 1 per 2 akar 3. Maka nilai tetanya sama saja, yaitu 60 derajat.
Nah, untuk lanjut lagi kita terhadap rumus yang tadi, di mana Z sama dengan R cos, masukkan nilai tetanya yaitu 60 derajat ditambah sin 60 derajat I. Bisa untuk bentuk polar sendiri, ini juga benar, namun bisa juga dirubah menjadi bentuk dalam satuan radian, bukan derajat. Maka 60 derajat kita rubah menjadi radian, yaitu menjadi pi per 3. Maka tetanya kita ganti menjadi pi per 3. Dan untuk yang bentuk ini pun benar. Nah, untuk pembuktiannya, kita masukkan nilai R yaitu 6, dan nilai cos 60-nya yaitu setengah, dan ditambah sin 60 derajat yaitu 1/2 akar 3. Maka hasilnya menjadi 3 ditambah 3 akar 3I. Maka untuk bentuk polar dari bilangan kompleks Z sama dengan 3 ditambah 3 akar 3I yaitu yang ini. R sama dengan ini. Z sama dengan R cos 60 derajat ditambah sin 60 derajat I, atau Z sama dengan R cos pi per 3 ditambah sin pi per 3I. Nah, untuk selanjutnya nomor 2, yaitu hitunglah 9E DTP basis 15 dibagi B73 basis 15. Nah, untuk memudahkan penghitungan tersebut, maka kita rubah dulu bilangan-bilangan basis 15 tersebut menjadi basis 10. Kita abaikan dulu bilangan-bilangan yang ada di pinggir ini, kita fokus dulu pada bilangan yang ada di tengah ini. Nah, kita rubah dulu. Kita akan rubah dulu B73 basis 15 menjadi basis 10, di mana B itu sama dengan 11, 7, dan 3. Berarti 11 dikali 15 pangkat 2 ditambah 7 kali 15 tambah 3. Nah, untuk bilangan ini dikalikan 15, setiap angka dikalikan 15 namun dengan pangkat yang menurun. Maka 11 kali 15 pangkat 2 yaitu 2475, ditambah 7 kali 15 yaitu 105, dan ditambah 3 dengan hasilnya yaitu 2583. Nah, untuk pembagian ini kita ambil dulu 4 bilangan ini, karena jika diambil 3 bilangan tidak bisa dibagi dengan B73. Maka kita ambil yaitu 9E DT. Maka sama dengan 9 dikali 15 pangkat 3 ditambah 14 kali 15 pangkat 2 ditambah 12 kali 15 dan ditambah 13. Untuk E itu sama dengan 14, D itu sama dengan 12, dan T itu sama dengan 13. Maka hasil akhirnya 9 EDT dalam basis 10 yaitu 33.718. Nah, dalam pembagian ini, maka kita bagi dulu bilangan 33.718 ini dengan bilangan 22.583. Maka bilangan yang mendekati yaitu 13. Kita simpan 13 di atas seperti pembagian biasa. Nah, 13 dikali dengan 2.583 yaitu hasilnya 33.570.
oleh 33.579. Nah, maka bilangan 33.579 ini kita rubah menjadi basis 15 dengan cara 33.579 dibagi dengan 15, yaitu hasilnya 2238 dengan sisa 9. Untuk sisa disimpan di pinggir. Nah, maka 2238 kita bagi lagi dengan 15, hasilnya 149, dan untuk sisanya yaitu 3, simpan di pinggir. 149 dibagi 15 hasilnya 9 dengan sisa ini yaitu 14. Nah, maka 9 tidak bisa dibagi dengan 15, berarti sudah selesai. Untuk menyatakan basis 15-nya, kita ambil dari angka paling bawah yaitu 9. Nah, dari 9 menuju ke atas. Berarti 9E39. Nah, kita kurangi 9E-DT dengan 9E39. T itu berarti 13 dikurangi 9 sama dengan 4. Dan D itu 12 kurangi 3 yaitu 9. Maka hasilnya 94. Nah, untuk 94 ini tidak bisa dibagi dengan B73, maka kita turunkan P yang ada di atas, kita turunkan. Maka 94P dibagi B73. Nah, karena tidak bisa, maka kita kalikan dulu dengan 0. 13 kita simpan 0 di atas. 0 ini di atas. Maka 0 dikali B73 sama dengan 0, kurangi hasilnya tetap 94P. Karena tadi 94P tidak bisa dibagi dengan B73, maka kita tambahkan koma di atasnya. Maka jika di atas ditambahkan koma, di bawahnya harus ditambahkan dengan 0. Maka menjadi 94P0. Untuk nilai dalam basis 10, 94P0, yaitu yang ini, sama dengan 9 kali 15 pangkat 3 ditambah 4 kali 15 pangkat 2 ditambah 10 kali 15 tambah 0. Hasilnya yaitu 31.425. Nah, 31.425 ini dibagi lagi dengan 2.583, yaitu B73 dalam basis 10 yang tadi. Maka hasilnya akan menjadi hasil yang mendekati yaitu 12D. Nah, 12 dikali dengan 2.583 yaitu sama dengan 30.996. Nah, kita rubah seperti tadi menjadi basis 15 dengan dibagi 15. Hasilnya yaitu 2066, sisa 6, simpan di pinggir. 2066 dibagi dengan 15 yaitu 133 dengan sisa 11 yaitu B. Nah, simpan di pinggir. 137 dibagi 15 hasilnya 9. Sisa 2, dan 2 ini simpan di pinggir. Maka seperti biasa, kita ambil angka dari paling bawah ke paling atas. Berarti 92B6. Nah, kita kurangi 94P0 dengan 92B6. 0 tidak bisa dikurangi dengan 6, maka kita ambil 1 dari nilai P. P itu sama dengan 10. Namun dalam basis 15, 1 di sini berarti sama dengan 15 dalam basis 10. Maka ambil 1 itu berarti sama dengan 15. Nah, 15 dikurangi 6 yaitu sama dengan 9.
P di sini berarti tersisa 9. Nah, 9 dikurangi dengan 11 tidak bisa, maka kita ambil lagi dari 4. Ambil 1 dari 4 berarti 15. 15 tambah 9 yaitu 24 dikurangi dengan 11. Hasilnya yaitu 13. Berarti T. Nah, untuk 4 berarti 4 tersisa hanya 3. 3 dikurangi 2 yaitu 1. 1T9. Nah, 1T9 tidak bisa dibagi dengan B73, maka kita tambahkan lagi 0. Kita tambahkan lagi 0 di sini. Berarti 1T90 dalam basis 15 kita rubah dulu menjadi basis 10. Maka sama dengan 6435. 6435 dibagi dengan 2583 yaitu hasilnya 2. Nah, di sini 2. Maka 2 dikali B73 berarti 2 dikali 2583 itu hasilnya 5166. Kita rubah ke dalam basis 15, caranya seperti tadi, menghasilkan 17E6. Kita kurangi 1T90 dikurangi 17E6, maka hasilnya menjadi 599 dalam basis 15. Nah, di sini saya hanya mengambil 2 angka di belakang koma, namun jika ingin dilanjutkan, ini masih bisa dilanjutkan. Maka hasilnya menjadi T0, D2 dalam basis 15 dengan sisa yaitu 599 dalam basis 15. Nah, untuk nomor ketiga yaitu nyatakan FPB-nya dengan kombinasi linear dari 483 dan 91. Nah, untuk penyelesaiannya kita gunakan kombinasi linear di sini dengan cara bilangan yang paling besar. Di sini bilangan paling besar yaitu 483. Nah, 483 ini menjadi dibagi dengan bilangan yang 91-nya. Maka 483 dibagi dengan 91 itu hasilnya 5. Nah, 5 di sini berarti 483 itu sama dengan 5 dikali 91 ditambah 28. Nah, untuk yang kedua yaitu 91 ini pindahkan, maka 91 sama dengan 28. 91 dibagi dulu dengan 28, hasilnya adalah 3 dan sisanya adalah 7. Nah, yang ini juga berarti 28 ini pindah. 28 itu sama dengan 7 dikali 4. Nah, maka hasil akhirnya yaitu FPB-nya sama dengan 7. FPB diambil dari hasil akhir ini yang sama. Karena diibaratkan di sini itu ditambah dengan 0. Diibaratkan bahwa ini tuh ditambah dengan 0. Maka FPB-nya sama dengan 7. Nah, langkah selanjutnya yaitu untuk merubah menjadi kombinasi linear, maka 7 sama dengan 91 dikurangi 3 kali 28. Nah, sebentar. Kita hapus dulu. Nah,
7 sama dengan 91 kurangi 3 kali 28 ini diambil dari persamaan-persamaan yang tadi, dimana kita cari dulu dari persamaan yang ini, kita cari mana yang ada angka 7-nya, persamaan yang memiliki angka 7, yaitu yang ini. Maka 7 kita pindah ruaskan menjadi 7 sama dengan 91 dikurangi 3 kali 28. Nah, untuk selanjutnya 28 di sini bisa kita substitusikan dari persamaan yang pertama, yaitu menjadi 91 kurangi 3 kali 408, 3 dikurangi 5 kali 91. Maka hasilnya yaitu 7 sama dengan 91 ini dia sama dengan 1 dikali 91. Dan untuk persamaan ini kita distributifkan. Jadi 3 dikali 483 ditambah 3 dikali 5 yaitu 15 kali 91. Maka karena diibaratkan karena di sini ada 91 dan di sini ada 91, maka kita bisa faktorkan menjadi 91 dikali 1 ditambah 15 dikurangi 3 dikali 483, maka sama dengan 91 dikali 16 ditambah 483 dikali negatif 3. Di sini kita balik, untuk bilangan ini kita balik, kan yang awalnya negatif 3 dikali 483 menjadi 483 dikali negatif 3, karena yang kita ambil yaitu angka 483. Maka untuk nilai kombinasi linearnya yaitu X dan Y-nya, yaitu X-nya sama dengan 16 diambil yang ini, dan untuk Y-nya sama dengan negatif 3, yaitu variabel yang dikalikan dengan 483. Maka untuk persamaan linearnya yaitu 91X ditambah 483Y sama dengan 7.